Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Nur Aufah NS. Oke, selama beberapa hari dan beberapa bulan di rumah ini, aku biasa kegiatan produktif. Aku mencoba untuk terjun ke dunia bisnis, dan aku bakal sharing beberapa ilmu ataupun pengetahuan yang aku tahu terkait bisnis ataupun ekonomi itu sendiri. Nah, tentunya dengan tidak mengabaikan nilai-nilai dan norma-norma dari Islam itu sendiri. Nah, oke, di video kali ini aku bakal coba ngebahas tentang 3 alasan kenapa beberapa orang itu gagal masuk ke dunia bisnis sesuai sama judulnya. Oke, yang pertama, kenapa kebanyakan orang itu gagal masuk ke dunia bisnis itu karena mereka menganggap aku nggak punya modal. Dan mereka menganggap modal itu adalah duit. Tapi menurut aku pribadi, modal dalam berbisnis itu yang pertama kali adalah kemauan, niat, dan tekad. Jadi ketika kita udah mantepin hati kita benar-benar pengen fokus, benar-benar pengen terjun ke dunia bisnis, dan kita benar-benar pengen mau buat belajar dan menggali potensi, maka menurut aku itu adalah modal yang paling utama, mentalnya dulu yang dibentuk. Nah, yang kedua barulah tadi adanya modal uang. Nah, untuk modal uang itu sendiri aku menawarkan 3 solusi ya dari pengalaman aku pribadi. Yang pertama, kalian boleh cari investor pasif yang siap bekerja sama kalian dengan cara bagi hasil. Nah, kalau di ekonomi syariah itu ada ya istilahnya kita bekerja sama dengan mereka memberikan modal, atau dikenal dengan istilah musyarakah kayak gitu. Nah, yang kedua, kalian boleh cari partner kerja. Jadi kalian cari orang yang sama-sama pengen terjun ke dunia bisnis, kalian modal berdua, terus kalian kerja sama-sama dan hasilnya bagi 2. Dan yang ketiga, kalian bisa ngeyakinin orang terdekat kalian atau orang tua atau keluarga atau siapapun untuk percaya ngasih modal ke kalian, dalam artian supaya bisnis kalian itu bisa cepet dilakuin. Nah, yang kedua, orang-orang itu sering bilang aku tuh gak ada waktu. Padahal ya survei sih dari teman-teman pribadi aja bisa dikatakan 24 jam waktu mereka itu dihabisin cuman sama megang gadget, scroll beranda, kepoin mantan, atau ngepoin doi, galau-galauan dapetnya. Nah, kenapa sosmed itu gak dimanfaatin buat bisnis? Dan hari weekend atau hari-hari santai juga mereka juga ngabisin waktunya sama temen. Nah, kenapa nggak dijadiin waktu luang itu untuk benar-benar produktif? Nah, gitu. Terus yang ketiga, orang-orang itu suka bilang aku nggak bisa bisnis, aku nggak bisa, aku takut, aku ini, aku bla bla bla, dan akhirnya mereka insecure. Nah, perasaan insecure itulah yang ngebuat kalian itu nggak pernah bisa, karena kalian mikirnya aku nggak mau. Jadi di salah satu buku yang aku baca di konsep rezeki itu ada yang namanya law of project. Nah, jadi apa yang kita pikirkan itu dia akan merekam apa yang kita pikirkan, kemudian itu yang akan terjadi. Ketika kita berpikir kita nggak bisa, hasilnya kita nggak bisa. Tapi ketika kita berpikir aku pasti bisa, kita bisa. Nah, salah satu contohnya kita memperoleh ilmu bisnis itu dengan cari mentor ataupun leader ataupun motivator yang ngebahas seputar bisnis. Salah satunya dengan kalian nonton video ini saat ini nih. Semoga ini mampu merubah pola pikir kalian ya. Terus yang kedua, kalian bisa cari link-link di YouTube, Telegram, dan semuanya tentang pebisnis. Salah satunya kalau aku ngikutin di Telegram itu ada si Dewa Prayoga. Di YouTube juga aku subscribe, dan ada banyak pokoknya figur seorang pebisnis yang udah sukses duluan. Nah, terus yang ketiga, kalian itu bisa belajar dari orang-orang yang udah terjun duluan ke dunia bisnis. Kalian tanya gimana sih awalnya, dan selama aku terjun di dunia bisnis ya, kebanyakan orang-orang yang udah terjun duluan di dunia bisnis itu karena terdesak. Kemudian aku tanya, apakah pertama kali ada modalnya? Mereka jawab enggak, tapi kami cuma modal keberanian dan modal niat, modal nekat, tapi ada aja jalannya. Nah, jadi kesimpulan dari semua yang aku sampaikan panjang lebar ini adalah kalian itu harus memulai, baru kemudian
tahu hasilnya. Kalau kalian cuman nanti gimana ya kalian nggak mulai. Orang udah sampai ke Jakarta, kita masih dicurup-curupin aja kayak gitu. Nah jadi mungkin di video kali ini aku cuma bisa share ini aja. Untuk kelanjutan dan berbagai ilmu bisnis lain aku bakal share di video-video selanjutnya. Jadi pantengin terus YouTube ini, jangan lupa di like, di comment, and subscribe.